Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Oktaviani Tumorang dengan NIM 333230130. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan permasalahan menggunakan program dinamis dan analisis Markov. Nah, di sini terdapat soal. Untuk soal yang pertama, itu kita diminta untuk menentukan lintasan yang optimal dari kota 1 ke kota 10 untuk meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Untuk soal pertama ini, kita menggunakan penyelesaian dari program dinamis, di mana nanti penyelesaiannya akan menggunakan software Excel. Untuk soal yang kedua, sebuah perusahaan memiliki dua jenis mesin produksi, mesin A dan mesin B. Setiap tahun, kondisi mesin dapat berubah berdasarkan probabilitas berikut. Jika tahun ini menggunakan mesin A, maka tahun depan tetap menggunakan mesin A dengan probabilitas 70%, dan beralih ke mesin B dengan sisanya. Jika tahun ini menggunakan mesin B, maka tahun depan tetap menggunakan mesin B dengan probabilitas 60%, dan kembali ke mesin A untuk sisanya. Pada awalnya, 50% dari mesin yang digunakan adalah mesin A, dan 50% adalah mesin B. Tentukan A, proporsi penggunaan mesin A dan mesin B setelah 3 tahun. B, proporsi steady state atau proporsi jangka panjang dari penggunaan kedua mesin. Nah, untuk soal yang kedua ini, kita menggunakan analisis Markov, di mana untuk software yang digunakan adalah RStudio dan POMKF. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengerjaan soal nomor 1. Di sini sudah terlihat grafiknya. Jadi untuk menentukan banyaknya tabel, kita harus tahu dulu ada berapa stage yang terdapat pada soal. Nah, untuk satu ini tuh sebagai kota asal dan 10 ini sebagai kota tujuan. Untuk tujuan itu tidak termasuk dalam stage. Jadi untuk stage-nya itu kita hitung dari kota asal. Jadi untuk stage yang pertama itu tuh ada kota satu, stage kedua itu ada kota 2, kota 3, dan kota 4. Untuk stage 3 ada kota 5, kota 6, dan kota 7. Dan stage 4 ada di kota 8 dan kota 9. Nah, untuk S ini, karena kita pengerjaannya mundur, jadi kita ngerjain nggak dari kota asal, tapi dari kota tujuan. Nah, di sini, kota yang menuju ke kota 10 itu berarti ada di kota 8 dan kota 9. Untuk jarak dari kota 8 itu 3, untuk jarak kota 9 itu 4. Nah, di sini, untuk X4-nya kita tuliskan, kota tujuannya itu kota 10 juga. Nah, selanjutnya, untuk X3 ini kota sumbernya. Jadi kota yang menuju ke kota sebelumnya. Kan kota sebelumnya yang dituju, kota sebelumnya yang jadi asal itu kan kota 8 dan kota 9. Berarti kota 8 dan kota 9 itu menjadi kota tujuan di kolom stage 3. Nah, kota-kota yang menuju ke kota 8 dan kota 9 itu ada di kota 5, kota 6, dan kota 7. Untuk jaraknya, jadi untuk jaraknya tuh kita lihat jarak dari kota 5 dan kota 8 langsung ditambah dari jarak kota 8 ke kota 10. Karena ini bergerak dari kota sumber ke kota tujuan ke kota sumber, berarti semua jaraknya harus kita totalin. Nah, dari kota 8 ke kota 5, dari kota 5 ke kota 8 itu jaraknya 1. Ditambah jarak kota 8 ke kota 10 itu 3. Nah, gitu juga untuk yang kota 6. Jarak kota 6 ke kota 8 itu 6. Ditambah jarak kota 8-nya itu 3. Untuk kota 7, jarak ke kota 8-nya 3. Dan jarak kota 8 ke 10-nya 3. Untuk kota 9 juga sama. Jaraknya 4. Ditambah kota 9 kota 10 itu 4. Nah, kemudian untuk kota 6 ke kota 9 itu jaraknya 3. Untuk kota 7 ke kota 9 itu 3. Nah, selanjutnya kita cari nilai minimum dari kota rentang banyaknya kota ini. Karena kita mencari solusi minimum atau jarak terpendek dari setiap kota. Nah, di sini min
Nah, untuk jarak terpendeknya itu 4. 4 itu kota 8. Untuk yang baris kedua ini, jarak terpendeknya di 7, berarti itu kota 6. Kota 9. Kemudian kota 8 lagi. Nah, sama untuk stage 2, sama juga kayak stage 3. Jadi untuk kota-kota yang sebelumnya menjadi asal, kita buat jadi kota tujuan. Kota 5, kota 6, kota 7. Nah, untuk dari kota 5, kota 6, 7 itu berarti asalnya di kota 2, kota 2, kota 3, kota 4. Untuk jaraknya dari kota 2 ke kota 5 itu 7, ditambah jarak dari kota 5, kota 3 ke kota 5 tuh 3. Kemudian kota 4 ke kota 5 itu 4. Untuk kota 2 ke kota 6 itu jaraknya 7. 4. Kota 3 ke kota 6, 2. Kemudian dari kota 4 ke kota 6, jaraknya 1. Jarak dari kota 2 ke kota 7, 6. Kemudian jarak dari kota 3 ke kota 7, 4. Kemudian jarak dari kota 4 ke kota 7, 5. Nah, selanjutnya kita cari nilai minimumnya. Nah, di sini untuk jarak terpendeknya, baris pertama itu 11. 11 itu ada di kota 5 dan kota 6. Kemudian untuk baris kedua, jarak terpendeknya itu ada di angka 7 atau di kota 5. Untuk baris ketiga, jarak terpendeknya itu di angka 8. Angka 8 itu di kota 5 dan kota 6. Nah, untuk stage 1 ini, berarti kota tujuannya itu di kota asalnya itu 1. Kota tujuannya itu dari kota asal sebelumnya. Kota asal sebelumnya itu kan kota 2, kota 3, dan kota 4. Untuk jarak kota 1 ke kota 2 itu 2, ditambah jarak sebelumnya. Kemudian dari kota 1 ke kota 3 itu 4, ditambah jarak sebelumnya. Kemudian untuk kota 1 ke kota 4 itu jaraknya 3, ditambah jarak sebelumnya 8. Nah, untuk nilai minimumnya itu 11. Untuk 11 itu ada di kota 3 dan kota 4. Setelah kita mengerjakan stage 1 sampai stage 4 sampai stage 1, kemudian kita akan mengambil keputusan atau solusi optimal. Kita akan tentukan. Nah, jadi untuk kolom yang pertama ini kita isi sama kota tujuan. Kota asal. Kota asalnya itu 1.
Nah, dari satu ini, yang optimalnya itu di kota 3 dan kota 4. Berarti X1-nya kita tulis kota 3, dan yang bawahnya kota 4. Karena kota 4 itu dari kota 1, berarti kita tulis sebelah kirinya kota 1. Nah, selanjutnya kita lihat nih, kota 3, kota 4 itu asalnya dari kota 5 dan kota 5 dan 6. Kota 3 itu kota 5, kota 4 itu dari kota 5 dan kota 6. Berarti ini kita tulis kota 4, kota 1. Selanjutnya, kota 5. Kota 5 itu dari kota 8 ke kota 8 dan ke kota 9 untuk yang 6. Ini kota 8, kota 8, kota 9. Nah, untuk yang 4 ini berarti tujuannya ke kota 10 semua. Nah, untuk biaya distribusinya kita lihat dari grafik, dari diagramnya. Kota 1 ke kota 3 itu jaraknya 4. Kemudian dari kota 3 ke kota 5 itu 3. Dari kota 5 ke kota 8 itu 1. Kemudian dari kota 8 ke kota 10 itu 3. Nah, biaya distribusi untuk yang baris pertama itu 11. Ya, semuanya akan 11 karena 11 itu sebagai solusi optimal. Kemudian kota 1 ke kota 4 itu 3. Ditambah dari kota 4 ke kota 5 itu 4. Tambah dari kota 5 ke kota 8 itu 1. Tambah dari kota 8 ke kota 10 itu 3. Dan yang terakhir dari kota 1 ke kota 4 3. Ditambah dari kota 4 ke kota 6 itu 1. Dari kota 6 ke kota 8 itu 6. Ditambah dari kota 8 ke kota 10 3. 1 ke 4 3. 4 ke 6 1. 6 ke kota 6 ke kota 9, bukan ke kota 8. 6 ke kota 9 itu 3. Nah, kemudian dari 9 ke kota 10 itu 4. Oke, jadi bentuk biaya distribusi atau selalu optimal dan jarak terpendek dari kota 1 ke kota 10 itu ada di 11. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke software RStudio. Di sini, yang pertama kita akan mendefinisikan vektor awal. Nah, vektor awal itu disebut state 0. Di sini, untuk proporsi mesin A itu 50% dan mesin B juga 50%. Kemudian kita mendefinisikan matriks transisi. Nah, matriks transisi ini kita lambangkan dengan P. Di sini, untuk probabilitasnya, untuk mesin A itu 0,7 atau 70%, dan untuk mesin B itu 30% atau 0,3. Selanjutnya, dari mesin A ke mesin B, kembali lagi ke mesin A. Untuk mesin A-nya itu 0,4 atau 40%, kemudian balik lagi ke mesin B 0,6 atau 60%. Selanjutnya kita akan menghitung distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan. Di sini kita gunakan codingan state 1, state 2, state 3. Untuk state 1 itu state 0 dikali sama peluangnya. Begitu juga untuk state 2 itu tinggal state 1 dikali peluangnya, dan state 3 juga state 2 dikali peluangnya. Kemudian kita akan menampilkan hasil dari proporsi pengguna setiap tahun. Dari tahun 1 sampai ke tahun ketiga. Kemudian kita print sekarang. Nah, di sini terlihat bahwa tahun pertama untuk mesin A itu 0,5, kemudian untuk mesin B-nya 0,5. Untuk tahun pertama, mesin A itu probabilitasnya 0,55, mesin B itu 0,45. Untuk tahun kedua, mesin A probabilitasnya 0,565, kemudian untuk mesin B 0,435. Dan yang terakhir di tahun ketiga, probabilitas mesin A itu 0,5695 dan mesin B 0,4305. Nah, selanjutnya kita akan menginstal library untuk operasi matriks. Di sini kita menggunakan fungsi XM.
kemudian kita run. Nah, setelah terinstall, kemudian kita akan mencari steady state. Nah, di sini terlihat bahwa steady state atau probabilitas jangka panjangnya itu untuk mesin A 0,5714286 dan untuk mesin B itu 0,4285714. Selanjutnya kita menggunakan software PMQM. Di sini kita pilih modulnya untuk yang Markov Analyze. Untuk title-nya kita ganti dengan ini. Untuk number of state-nya itu 2, kemudian oke. Nah, di sini untuk state yang pertama kita ganti mesin A. Kemudian state yang kedua kita ganti mesin B. Untuk number of transition-nya karena mau dilihat selama 3 tahun ke depan berarti kita ganti 3. Untuk initial itu proporsi awal. Untuk mesin A proporsi awal itu 50%. Jadi otomatis mesin B juga 50%. Kemudian untuk proporsi selanjutnya, mesin A itu di 70%, berarti 0,7. Berarti untuk mesin B sisanya di 30%, berarti 0,3. Karena 100-370% itu 0,3. 30%. Kemudian mesin B itu diketahui bahwa probabilitasnya itu 60%, berarti 0,6. Nah, untuk sisanya berarti mesin A-nya 40%. Selanjutnya kita solve. Nah, di sini dapatkan hasil untuk mesin A ke mesin A itu 0,583. Kemudian dari mesin A berubah ke mesin B 0,417. Kemudian kembali lagi dari mesin B ke mesin A 0,56556 dan dari mesin A ke mesin B 0,44. Nah, untuk steady state probability-nya di 0,5715 untuk mesin A dan untuk mesin B di 0,4286. Sekian penjelasan dari saya mengenai penyelesaian permasalahan menggunakan program dinamis dan analisis Markov. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.